Jika kalian bertemu dengan seseorang yang sangat unik dan berbeda, misalnya saja seseorang yang kalian sukai memiliki kekuatan super, dan juga bisa membuat kalian jatuh cinta dengannya, apa yang akan kalian lakukan? Nah, seperti film yang kita bahas kali ini, berjudul Strong Woman The Bongson, masih dari drama Korea. Dari judulnya saja kita sudah bisa mengira bahwa film ini menceritakan seorang gadis yang memiliki kekuatan super. Selain ia kuat, kecantikan dan keimutannya mampu meluluhkan hati seorang pria tampan di mana pria tersebut atasannya sendiri. Langsung saja mari kita mulai. Dimulai dengan seorang pria anak SMA di dalam bus. Ia bernama Han Min Hyuk. Saat itu, bus yang ditumpanginya mendapat masalah dan tak bisa dikendalikan. Hampir saja mereka celaka. Tapi ada seorang gadis kecil yang mampu menolong mereka dari insiden itu. Kini Min Hyuk sudah dewasa dan menjalankan sebuah perusahaan dalam bidang pengembangan sebuah game. Dan di sisi lain, seorang gadis bernama Do Bongson. Ia gadis yang dianggap orang tuanya tidak pintar dan selalu gagal dalam mencari pekerjaan. Tapi, dia adalah seorang gadis yang memiliki kekuatan super. Kekuatan itu berasal dari keluarganya yang sudah turun-temurun dan diwariskan ke setiap anak perempuan dalam silsilah keluarganya. Bagi Bongson menjadi cewek berkekuatan super itu tidaklah menarik, karena ia harus menyimpan rahasia itu dari siapapun. Dan kekuatannya juga harus digunakan untuk hal kebaikan saja. Sedangkan Min Hyuk, ia selalu mendapat teror dan beberapa ancaman dari seseorang. Hal itu karena ada seseorang yang ingin merebut perusahaannya. Padahal perusahaan itu ia bangun sendiri. Di sisi lain, Bongson melihat seorang supir bus yang mendapat masalah dari beberapa orang yang bekerja dalam sebuah pembangunan. Bongson yang melihat hal itu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ia langsung melawan semua pekerja yang mengganggu di sana. Tepat waktu itu pula, Min Hyuk melihat kekuatan Bongson. Kejadian itu telah dilaporkan ke kantor polisi. Bongson yang membuat ulah dari semua itu hanya bisa berdiam diri saja. Untungnya polisi yang menangani masalah itu adalah teman dekat Bongson sendiri yang bernama In Guk-do. Bongson bisa selamat dari masalah itu berkatnya, juga berkat Min Hyuk yang tiba-tiba datang dan menolong Bongson. Bongson memiliki saudara kembar yang bernama Bongki. Ia seorang pria yang sudah menjadi dokter, namun tidak memiliki kekuatan karena ia seorang pria. Kembali ke Min Hyuk, ia masih kepikiran tentang kekuatan Bongson yang tidak masuk akal. Ia berniat untuk mencari Bongson dan menjadikannya pengawal pribadinya. Hal itu karena Min Hyuk akhir-akhir ini selalu mendapat ancaman dari seseorang. Setelah interview pertama, Bongson langsung diterima dengan gaji yang cukup besar. Setelah itu terungkap bahwa Bongson sudah lama menyukai Guk-do, namun Guk-do sudah memiliki pacar. Dan keesokan harinya Bongson akan menjalani hari pertama bekerjanya. Sebenarnya ia sangat ingin masuk dalam tim perencanaan dan pengembangan game, karena itu merupakan cita-citanya sejak lama. Tapi Min Hyuk mempekerjakannya untuk menjadi pengawalnya. Hari itu Min Hyuk ingin menguji kekuatan Bongson sebagai pengawalnya dengan Panco. Kekuatan Min Hyuk tidak ada bandingannya dengan Bongson. Bahkan hanya dengan sedikit sentuhan saja, Bongson malah membuat sekretaris Min Hyuk masuk ke rumah sakit. Malam harinya Guk-do menemuinya. Walaupun sedikit cuek, tapi Guk-do sering memberikan perhatian dengan Bongson. Tepat malam itu juga, sebuah penculikan terjadi di sana. Mendengar kabar itu, Guk-do langsung mencari tahu penculik tersebut.
이게 갑자기 뭔 난리래? Min Hyuk ingin Bong Son tahu bahwa akhir-akhir ini ada seseorang yang ingin mencelakainya. Dan ia ingin Bong Son menjaganya. Dan tepat hari itu, Bong Son melihat orang yang selalu mengikuti Min Hyuk, tapi mereka tidak bisa langsung menangkapnya. Setelah itu, orang tuanya Bong Son sangat senang melihat ia yang datang dengan seorang pria tampan, yaitu Min Hyuk. Dan malam harinya, teman dekat Bong Son datang untuk menginap di sana. Ia bernama Kyung Nim. Kyung Nim sudah dianggap seperti keluarga sendiri bagi keluarga Bong Son. Malam itu, penculikan terhadap seorang wanita kembali terjadi di tempat yang sama. Itu mungkin dari orang yang sama. Gukdo semakin sangat ingin menangkap pelakunya agar ia bisa mendapat kenaikan pangkat. Seorang saksi yang melihat kejadian itu datang ke kantor polisi untuk memberikan penjelasan dari kejadian sebelumnya. Setelah itu, Bong Son melihat anak SMA yang sedang mengganggu anak SMA yang lain. Bong Son langsung menolongnya. Setelah itu, Bong Son menemui sekretaris Min Hyuk di rumah sakit. Waktu itu bertepatan dengan Gukdo yang sedang menjaga wanita korban penculikan sebelumnya, sehingga Bong Son bisa menemuinya. Tapi masalah terjadi, karena korban yang dijaga malah dibawa kabur oleh seseorang yang menyamar menjadi dokter. Gukdo pun tidak bisa menemukannya. Kini sudah ada 2 korban. Bong Son yang ada di rumah sakit itu juga merasa bersalah atas kejadian itu. Saat itu Gukdo menghubungi Bong Son, dan hal itu malah membuat Min Hyuk merasa cemburu. Bakal ada cinta segitiga nih. Ternyata Gukdo memerintahkan seorang polisi untuk menjaga Bong Son karena ia khawatir akan keselamatannya. Hal itu benar-benar membuat Min Hyuk tidak nyaman. Ia tidak bisa berdua saja dengan Bong Son. Setelah itu acara seminar di kantor Min Hyuk diadakan. Di acara itu, Bong Son melihat seorang pria yang sangat mencurigakan. Ternyata pria itu benar-benar seorang penjahat. Namun Bong Son dan Min Hyuk tidak mampu menangkapnya waktu itu. Dan malam harinya, Gukdo menemui pacarnya yang bernama Haiji. Ia seorang pemain cello. Dilihat dari pertemuan mereka, sepertinya hubungan mereka dalam keadaan tidak baik. Setelah itu, Gukdo pergi ke rumah Min Hyuk. Ia tahu bahwa Bong Son akan tidur di sana malam itu, dan ia tak terima akan hal itu. Di sini perebutan sedikit terjadi. Hal itu malah membuat Bong Son bingung. Untuk menyelesaikan masalah itu, Gukdo memanggil ibunya Bong Son. Tapi ibunya Bong Son malah setuju jika Bong Son bermalam di rumah Min Hyuk, dan ia ingin Gukdo tidak mengganggu mereka. Terpaksa Gukdo meninggalkan mereka berdua. Tapi ia memberikan gelang wearable. Bong Son bisa menggunakan gelang itu dalam keadaan darurat. Ternyata selain tampan, Min Hyuk juga pintar dalam melacak keberadaan seseorang. Setelah itu terungkap bahwa Bong Son benar-benar mencintai Gukdo sejak kecil. Dan keesokan harinya, Min Hyuk dan Bong Son berniat untuk menangkap orang yang selalu mengganggu Min Hyuk. Tapi masalahnya, mereka malah salah sasaran. Demi tidak mendapat masalah di kantor polisi, Bong Son terpaksa menginjak kaki Min Hyuk untuk menutupi kesalahannya. Injakan itu benar-benar sakit hingga Min Hyuk harus dibawa ke rumah sakit. Alasan saja sih, sebenarnya Min Hyuk hanya ingin dimanja oleh Bong Son. Di rumah sakit itu, Bong Son bertemu dengan Gukdo yang bersama pacarnya. Pacarnya Gukdo mengobati jari-jari tangannya yang sakit kepada adiknya Bong Son, yaitu Bongki. Sepertinya di sini perasaan cinta yang baru akan muncul antara Bongki dan Haiji. Saat itu, Min Hyuk melihat seorang pria bernama Baektak. Ia adalah pimpinan dari pekerja yang sebelumnya sudah dibuat babak belur oleh Bong Son. Ternyata Baektak merupakan anak buah dari ayahnya Min Hyuk. Namun mereka tidak akur karena Baektak tidak dalam satu perusahaan dengan Min Hyuk. Setelah itu beberapa anak siswa SMA mencari masalah dengan Bong Son. Lantas Bong Son langsung memberikan pelajaran kepada mereka. Malam harinya Bong Son ikut dengan Min Hyuk ke rumah ayahnya Min Hyuk. Di sana ada pertemuan keluarga untuk menentukan siapa orang yang akan mewarisi satu perusahaan ayahnya Min Hyuk. Dan yang dipilih adalah Min Hyuk sendiri. Walaupun ia sudah memiliki perusahaan sendiri, tapi ayahnya percaya dengan kemampuan Min Hyuk dalam mengelola bisnis. Saudaranya yang lain hanya bisa berdiam diri saja. Dan keesokan harinya lagi, terdapat berita baru bahwa ada seorang gadis yang hilang malam sebelumnya.
Keadaan di sana benar-benar sudah sangat dikhawatirkan. Sedangkan Min Hyuk, ia masih manja dengan Bongson. Bahkan ia minta dibikinkan sarapan dan ternyata Bongson juga hebat dalam memasak. Hari itu mereka mencoba mencari cara lagi untuk menangkap orang yang selalu mengikuti Min Hyuk. Di sini Min Hyuk mendapat masalah dari orang itu. Bongson langsung pergi menyelamatkannya. Untung saja, Min Hyuk hanya ditembak dengan peluru ke lereng saja. Min Hyuk malah dibuat semakin jatuh cinta dengan Bongson yang memberikan perhatian kepadanya. Setelah itu, beberapa anak SMA sebelumnya memutuskan untuk menjadi pengikut Bongson. Dan malam harinya, Min Hyuk meminta tolong kepada kakak keduanya untuk menemukan orang yang selalu mengancamnya. Min Hyuk merasa bahwa di antara kakaknya yang melakukan hal itu, dan ia hanya percaya kepada kakak keduanya. Karena ia yang paling dekat dengan Min Hyuk. Paginya lagi, terlihat sepertinya Bongson mulai memiliki perasaan kepada Min Hyuk. Saat ingin pergi bekerja, Bongson merasa seseorang yang berada di sekitarnya merupakan penjahat yang selama ini ia cari. Ia langsung menceritakan hal itu kepada Min Hyuk. Entah kenapa, sepertinya Bongson benar-benar sudah dibuat jatuh cinta dengan Min Hyuk. Namun kadang ia juga memikirkan perasaannya kepada Gukdo yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Di balik hal itu, Gukdo semakin sibuk untuk menemukan orang yang selama ini menjadi incaran para polisi. Ia mencoba mencari tahu lebih dalam tentang perkara itu, dan ia curiga dengan sebuah tempat rongsokan mobil. Ia merasa ada tempat tersembunyi di sana, tapi ia tak menemukan tempat itu. Dan malam harinya lagi, penjahat itu kembali beraksi. Ia hampir mendapatkan Kyungnim, tapi untung saja Bongson menyelamatkannya. Penjahat itu langsung kabur setelah mendapat luka akibat melawan Bongson. Sebenarnya waktu itu bisa saja Bongson menangkapnya, tapi jika hal itu ia lakukan, maka rahasianya akan terbongkar. Karena kejadian itu, Gokdo semakin khawatir dengan keselamatan Bongson. Dengan terpaksa ia meminta tolong kepada Min Hyuk untuk menjaganya. Karena itu, Bongson benar-benar dibuat senang, karena ada dua pria tampan yang menyukainya. Bahkan malam itu Gokdo tak ingin meninggalkan Bongson berdua dengan Min Hyuk. Malam itu mereka habiskan untuk memperebutkan Bongson. Hingga mereka tak sanggup mengendalikan diri lagi karena sudah terlalu banyak minum. Setelah memikirkan beberapa kejadian akhir-akhir itu, Bongson memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk menolong semua orang yang tak bersalah. Dan Min Hyuk berjanji untuk membantunya melatih kekuatan Bongson agar bisa dikendalikan. Kembali ke cerita Gukdo dengan Haiji. Hubungan mereka semakin renggang akibat Gukdo yang tak banyak waktu untuk Haiji. Dan Haiji berkata bahwa ia ragu untuk mencintai Gukdo karena ada orang lain di hatinya. Dan aku rasa orang itu adalah adiknya Bongson, yaitu Bongki. Beberapa hari Bongson lewati dengan berlatih mengendalikan kekuatan bersama Min Hyuk. Dan malam harinya, neneknya Bongson datang ke tempat tinggalnya. Ia juga memiliki kekuatan seperti Bongson. Namun saat itu, Bongson masih tinggal di rumah Min Hyuk. Malam itu ada dua penyusup di rumah Min Hyuk yang berhasil ditangkap oleh Bongson. Pada saat pertemuan perusahaan yang akan diwariskan kepada Min Hyuk memperlihatkan bahwa ada dua orang yang menyusup di rumahnya. Orang itu suruhan dari seseorang yang tidak setuju jika Min Hyuk mewarisi perusahaan tersebut. Dan Min Hyuk yakin bahwa orang itu adalah salah satu dari saudaranya sendiri. Dua orang itu ternyata anak buah Baektak, tapi yang tidak disangka, semua yang menginginkan hal itu adalah kakak kedua Min Hyuk. Orang yang paling baik dan peduli dengan Min Hyuk selama ini. Hyuk benar-benar dibuat bingung akan hal itu. Orang yang sangat ia percayai malah melakukan hal itu kepadanya. Namun setelah bertemu, ia menerima kenyataan itu dan memaafkannya. Setelah itu ia kembali melatih Bongson. Setelah beberapa waktu, akhirnya Bongson bisa mengendalikan kekuatannya. Keesokan harinya, sepertinya pelaku kejahatan sebelumnya masih menyimpan dendam dengan Bongson akibat luka yang diberikan Bongson kepadanya. Karena itu, Bongson memutuskan untuk menemukan orang itu dengan bantuan Min Hyuk. Hari itu Min Hyuk ikut makan bersama keluarga Bongson. Ia merasa sangat senang akan hal itu, karena selama ini ia tidak merasakan kebersamaan itu pada keluarganya. Setelah itu, penjahat sebelumnya nekat masuk ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Tapi itu hanya tipuan saja. Ia diam-diam memasang CCTV di kantor itu untuk mengetahui kegiatan para polisi di sana.
Sedangkan anak buah Bektak, mereka ingin balas dendam dengan Bongson. Mereka berpura-pura menangkap ibunya Bongson agar Bongson datang ke sana tanpa diketahui polisi. Kini Bongson sudah ditunggu dengan kumpulan anak buah Bektak, dan pertempuran terjadi. 들어와.